teman-teman, kembali lagi bersama saya Desti Tenhalawa dengan NPM 2429061021, Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Kampus Universitas Cutnyadin. Ya, teman-teman, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat kali, yang dimana kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian dan karakteristik ilmu sosiologi hukum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam ilmu sosiologi hukum. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum maupun hasil dari berbagai kumpulan individu, yang melainkan juga dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang memiliki berbagai pendapat. Nah, teman-teman, kita masuk pada aliran sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum pada dasarnya ada dua, yaitu aliran positif dan normatif. Aliran positif itu dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Donald Black, yang dimana ia mengemukakan bahwa sebuah aliran yang membicarakan kejadian di luar secara murni. Faktor yang mempengaruhinya adalah pengetahuan berdasarkan pengamatan alam, manusia maupun masyarakat, serta pengamatan yang diberi nilai dari suatu atau sebuah gagasan. Nah, yang kedua, aliran normatif. Aliran ini dipelopori oleh seorang ahli atau pakar yang bernama Philip Slimich, yang menurutnya hukum bukan suatu fakta yang diamati, melainkan institusi sebuah nilai. Jika ilmu sosiologi mengabaikan aspek normatif tersebut atau dari hukum tersebut, maka hal itu disamakan dengan filsafat hukum yang buta terhadap analisis ide normatif. Nah, kita masuk pada mazhab-mazhab yang mempengaruhi sosiologi hukum. Mazhab yang pertama ada formalistis. Formalistis yang terkenal dengan doktrin yang disebut dengan hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, dari yang memegang kedaulatan. Yang kedua ada mazhab sejarah dan kebudayaan, yang dimana berlawanan dari mazhab yang pertama, yaitu formalistis. Karena di mazhab yang kedua ini atau mazhab sejarah dan kebudayaan ini, ia lebih menekankan bahwa hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan sebuah kelompok, bukan dengan undang-undang. Ada mazhab yang ketiga. Mazhab yang ketiga adalah disebut dengan utilitarisme, yang doktrinnya mengatakan bahwa baik buruk perbuatan diukur dengan apakah sikap atau perbuatan itu mendatangkan sebuah kebahagiaan dari individu ataupun kelompok. Yang keempat ada mazhab sosiologis. Ya, yang kelima ada mazhab realisme hukum. Dan yang keenam ada mazhab hukum alam. Ya, teman-teman, untuk mazhab yang terakhir ini, hukum alam ini, kita sudah tahu bahwa ini mencangkup tentang alam sekitarnya, ia mempengaruhi alam tersebut. Nah, dari sekian mazhab yang telah saya jelaskan hari ini, teman-teman, mungkin banyak sekali kelemahan. Teman-teman bisa mungkin memperdalam nanti, bisa searching di Google ataupun baca buku filsafat. Nah, tapi kita perlu mengetahui bahwa dari sekian mazhab yang telah saya jelaskan hari ini, kita bisa mengatakannya bahwa setiap mazhab memiliki kelebihan maupun kekurangan. Namun terlepas dari semua itu, setiap mazhab mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu ketertiban sosial. Tidak semata-mata sebuah idealisme, tetapi juga ide-ide hukum dan moral yang saling berkaitan. Baik teman-teman, terima kasih presentasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima.